Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat beriman, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua orang tua pasti sangat menginginkan anaknya berbakti dan soleh-soleha. Namun pada hari ini kami akan membagikan tentang bagaimana cara mendoakan anak saat sujud terakhir. Bacalah 3 kata yang mustajab ini agar anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Doa merupakan salah satu cara umat Islam berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat berdoa, kaum muslimin dapat memanjatkan harapan dan mendekatkan diri kepada penciptanya. Meski bisa dilakukan kapanpun, ada keistimewaan tersendiri saat melakukan doa di sujud terakhir. Banyak manfaat yang akan dirasakan saat berdoa. Berdoa juga sebaiknya dilakukan saat waktu-waktu mustajab. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, tiada sesuatu yang paling mulia dalam pandangan Allah selain dari berdoa kepadanya ketika dia dalam keadaan lapang. Hadis riwayah Imam Al-Hakim. Anjuran doa sujud terakhir terdapat dalam hadis riwayah Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i yang berbunyi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, momentum terdekat seorang hamba dan Tuhannya adalah ketika sujud. Oleh karena itu, berbanyaklah doa saat itu. Hadis riwayah Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan Imam Nasa'i. Salah satu waktu istimewa untuk berdoa, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun mendoakan anak-anak kita adalah kita sedang bersujud di waktu sholat. Doa untuk anak ini boleh diamalkan pada sujud pertama, kedua, ketiga, atau sujud terakhir di setiap sholat. Karenanya dipergunakan sebaik mungkin untuk memperbanyak berdoa. Ada 3 kata yang boleh diucapkan saat kita bersujud dalam sholat, sebagai doa untuk diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Silahkan para sahabat untuk menyimak video ini hingga selesai, agar apa yang disampaikan dalam video ini dapat dipahami dengan baik dan menjadi penambah ilmu serta pengetahuan kita. Kata yang pertama adalah Ya Hayyu, yang artinya wahai zat yang maha hidup. Yang kedua adalah Ya Qayyum, yang artinya wahai zat yang maha berdiri sendiri. Dan ketiga adalah Birahmatika astaghis, yang artinya dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. 3 kata ini selalu dibaca Rasulullah SAW saat sujud dalam sholat. Beliau membacanya ketika menghadapi masalah yang besar dan sulit ditemukan solusinya. Beliau terus-menerus mengulangi doa dengan ketiga kalimat tersebut pada sujud terakhir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang mahfumnya, bahwa baginda Nabi ketika menghadapi masalah yang penting dan belum ditemukan solusinya, beliau selalu berdoa dengan 3 kata ini, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Birahmatika astaghis. Kita yang ingin mendoakan anak-anak kita bisa mengamalkan 3 kata ini dalam berdoa, lalu menambahkan doa apa yang diinginkan untuk anak. Doanya boleh dalam bahasa apa saja. Jika dalam bahasa Arab, maka boleh dilafalkan sesudah doa tadi. Tetapi jika doanya dalam bahasa Indonesia, cukup diucapkan dalam hati, supaya tidak membatalkan sholat. Pada saat akan sujud terakhir, berdiam terlebih dahulu beberapa detik, lalu membaca tasbih sujud terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih,
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Lalu disambung dengan doa tadi, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis, sebanyak 3 kali. Kemudian langsung disambung dengan doa untuk anak. Selanjutnya lanjutkan sholat sampai selesai. Kita juga jangan lupa untuk membaca 3 doa saat sujud terakhir yang dianjurkan Rasulullah, yaitu doa yang pertama, meminta agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Saat sujud terakhir, mintalah kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dengan membaca doa, Ya Allah, aku meminta kepadamu husnul khotimah. Lalu yang kedua, meminta agar diberikan kesempatan bertaubat sebelum wafat. Manusia tak luput dari kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Bertaubat adalah salah satu cara untuk kembali kepada Allah serta memohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa yang pernah dilakukan, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Namun tak semua orang bertaubat sebelum meninggal dunia. Maka mintalah agar diberikan kesempatan bertaubat sebelum wafat dengan membaca doa berikut. Ya Allah, berilah aku rezeki taubat nasuha atau sebenar-benarnya taubat sebelum wafat. Kemudian yang ketiga, meminta hati kita ditetapkan di atas agamanya. Tak sedikit seorang yang awalnya rajin beribadah, kemudian keimanannya menjadi goyah hingga kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita berdoa dan meminta agar hati ini ditetapkan di atas agamanya hingga hari akhir. Maka dari itu, mintalah agar hati kita ditetapkan di atas agamanya dengan membaca doa berikut. Ya Allah, wahai sang pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Wallahu alam bisawab. Para sahabat beriman, itulah cara mendoakan anak di saat sujud terakhir dengan membaca 3 kata tersebut, supaya mudah dikabulkan. Amalkan terus-menerus sampai doa dan hajat terkabul. Semoga video ini bisa menjadi pembelajaran dan bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita dapat mengamalkannya. Semoga pula Allah mengabulkan permintaan dan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.